Kemudian berat benda yaitu berat yang menunjukkan seberapa berat atau seberapa ringan suatu benda. Benda yang berat biasanya membutuhkan tenaga yang lebih besar untuk bisa mengangkatnya, sedangkan benda yang lebih ringan itu lebih mudah untuk diangkat. Contohnya, batu ini lebih berat dibanding dengan sedotan. Mengapa kita perlu mengukur berat? Pengukuran berat ini bisa membantu kita untuk mengetahui benda mana yang lebih berat dan yang lebih ringan, kemudian bisa membandingkan dua benda dan mengelompokkan benda sesuai beratnya. Ada juga menggunakan alat ukur untuk bisa mengetahui berat secara lebih tepat, kemudian menghindari kesalahan saat menimbang atau membawa barang. Contohnya kegiatan kita sehari-hari, ketika kita ke pasar, kita membeli ikan, itu ditimbang terlebih dahulu. Kemudian ketika memasak nasi itu kita takar, kemudian paket itu sebelum dikirim itu ditimbang terlebih dahulu. Kemudian alat ukur berat itu ada dua. Yang pertama itu alat ukur tidak baku. Alat ukur tidak baku ini kita gunakan untuk perbandingan sederhana. Kemudian alat ukur tidak baku itu tidak menunjukkan angka hasil pengukuran. Contohnya hanger dengan dua kantong plastik, kemudian batu dibandingkan dengan alat tulis. Kelebihan alat ukur tidak baku ini itu mudah dibuat atau mudah didapat di lingkungan kita, kemudian murah dan cocok untuk percobaan. Adapun kekurangannya itu hasilnya tidak berupa angka dan kurang tepat. Yang kedua itu alat ukur baku. Alat ukur baku itu menghasilkan pengukuran yang pasti dengan menggunakan satuan. Contohnya timbangan digital, neraca dua lengan, dan timbangan dapur. Kemudian satuan baku itu gram itu untuk benda yang lebih ringan, sedangkan kilogram itu untuk benda yang lebih berat. Kemudian cara mengukur berat menggunakan hanger dan dua kantong plastik ini, metode yang saya gunakan ini adalah alat yang tidak baku namun sangat cocok untuk anak-anak. Langkah-langkahnya itu yang pertama, pasang dua kantong plastik pada ujung kanan dan kiri hanger. Sudah terpasang begini, kita masukkan satu benda ke kantong kiri dan kantong kanan. Misalnya di sini di sebelah kanan saya masukkan batu. Melihat perbandingannya.
berat dibanding dengan halus. Sama halnya tadi dengan baku dengan alat tulis, itu baku lebih berat dibanding Alat tulis. Oke, di sini ada faktor yang mempengaruhi berat. Meskipun sederhana, siswa dapat mengenal konsep dasar. Yang pertama itu ada ukuran. Benda yang lebih besar itu belum tentu lebih berat. Contohnya balon besar itu lebih ringan dari batu kecil. Kemudian yang kedua bahan. Benda dari besi lebih berat daripada benda dari plastik. Kemudian yang ketiga ada jumlah. Semakin banyak benda semakin berat. Contohnya tadi ada 6 batu itu lebih berat dibanding dengan ada 7 alat tulis. Kemudian alat ukur tidak baku yang kita gunakan ini itu alat ukur yang tidak memiliki angka satuan. Beda kalau kita di pasar, kalau kita timbang ikan itu kan kita bisa lihat angkanya, misalnya berapa kilo toh. Iya, Bu. Sedangkan alat ukur kita ini tidak menampilkan angka. Alat ukur ya cocok itu ya, alat ukur baku tadi alat yang memiliki angka dan satuan gram atau kilogram. Kalau alat ukur tidak baku itu tidak Memiliki menampilkan satuan. angka. Ini Ibu akan kasih soal dikerja individu yang
benda pada pelajaran ini adalah A. Penggaris, B. Hanger dan 2 kantong plastik, C. Jam dinding. Jawabannya B. Hanger dan 2 kantong plastik. Soal yang kedua, jika hanger miring ke kanan, maka benda yang lebih berat ada di A. Kantong kiri, B. Kantong kanan, C. Di tengah. Jawabannya B. Kantong kanan. Soal yang ketiga, jika hanger tidak miring ke kiri atau ke kanan, itu berarti titik-titik. A. Benda kanan lebih berat, B. Benda kiri lebih berat, C. Kedua benda sama berat. Jawaban saya yaitu C. Kedua benda sama berat. 4. Benda berikut yang biasanya lebih ringan adalah A. Batu kecil, B. Kapas, C. Spidol. Jawabannya B. Kapas. 5. Hanger dan kantong plastik termasuk alat ukur. A. Baku, B. Tidak baku, C. Elektronik. Jawabannya B. Tidak baku. Soal yang ke-6 yaitu saat penghapus dan pensil ditimbang, hanger miring ke kiri, berarti A. Pensil lebih berat, B. Penghapus lebih berat, C. Keduanya sama berat. Jawabannya B. Penghapus lebih berat. Siapa lagi? Alat yang digunakan untuk membandingkan berat 2 benda pada pembelajaran ini adalah hanger dan 2 kantong plastik. Jika hanger miring ke kanan, maka benda yang lebih berat ada di A. Kantong kiri, B. Kantong kanan, C. Di tanah. Kantong kanan. Jika hanger tidak miring ke kiri atau ke kanan, itu berarti A. Benda kanan lebih berat, B. Benda kiri lebih berat, C. Kedua benda sama berat. Jawaban saya adalah C. Kedua benda sama berat. Nomor 4. Benda berikut yang biasanya lebih ringan adalah A. Batu kecil, B. Kapas, C. Spidol. Jawaban saya adalah kapas. Hanger. Nomor 5. Hanger dan kantong plastik termasuk alat ukur. A. Baku, B. Tidak baku, C. Elektronik. Jawaban saya adalah B. Tidak baku. Saat penghapus dan pensil ditimbang, hanger miring ke kiri berarti A. Pensil lebih berat, C. Penghapus lebih berat, C. Keduanya sama berat. Jawaban saya adalah B. Penghapus lebih berat. Berikan aplaus untuk Septi. Siapa lagi yang mau maju? Saya dulu. Kita. Keran-keran Mary. Nomor 1, alat yang digunakan untuk membandingkan berat 2 benda pada pelajaran ini adalah A. Penggaris, B. Hanger dan 2 kantong plastik, C. Jam dinding. Jawaban saya yaitu B. Hanger dan 2 kantong plastik. Nomor 2, jika hanger miring ke kanan, maka benda yang lebih berat ada di A. Kantong kiri, B. Kantong kanan, C. Di tanah. Jawaban saya yaitu B. Kantong kanan. Jika hanger miring ke kiri atau ke kanan, itu berarti A. Benda kanan lebih berat, B. Benda kiri lebih berat, C. Kedua benda sama berat. Jawaban saya yaitu C. Kedua benda sama berat. Nomor 4, benda berikut yang bisa lebih ringan adalah A. Batu kecil, B. Kapas, C. Spidol. Jawaban saya yaitu B. Kapas. Nomor 5, hanger dan kantong plastik termasuk alat ukur. A. Baku, B. Tidak baku, C. Elektronik. Jawaban saya yaitu B. Tidak baku. Nomor 6, saat penghapus dan pensil ditimbang, hanger miring di kiri berarti A. Pensil lebih berat, B. Penghapus lebih berat, C. Keduanya sama berat. Jawaban saya B. Penghapus lebih berat. Berikan aplaus untuk kita. Apa lagi? Mary.
berat dua benda pada pelajaran ini adalah hanger dan dua kantong plastik. Nomor 2, jika hanger miring ke kanan, maka benda yang lebih berat ada di kantong kanan. Yang ketiga, jika hanger tidak miring ke kiri atau ke kanan, itu berarti kedua benda sama berat. Yang keempat, benda berikut yang biasanya lebih ringan adalah batu kecil. Yang kelima, hanger dan kantong plastik termasuk alat ukur yang tidak baku. Saat penghapus dan pensil ditimbang, hanger miring ke kiri berarti penghapus lebih berat. Berikan aplaus untuk. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang materi pengukuran berat suatu benda menggunakan alat ukur yang Tidak baku. Oke, kesimpulan kita hari ini itu berat benda adalah ukuran berat atau ringan suatu benda. Hanger dan dua kantong plastik dapat digunakan sebagai alat ukur berat yang tidak baku. Alat ini membantu membandingkan berat dua benda dengan melihat kemiringan hanger. Jika hanger miring ke satu sisi, benda di sisi itu akan lebih berat. Jika hanger seimbang, kedua benda tersebut sama berat. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Kalau pulang ke rumah, jangan lupa belajar, dipelajari kembali apa yang dipelajari hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Bu.